Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu dan kokohkan hati kami di atas kebaikan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat darimu. Kita masih membahas tentang buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allahumma, ya Allah, pahamkan kami agama. Kita sekarang membahas tentang dampak ke-27 dari maksiat. Wal ma'asi sababu min fawatil khair. Maksiat itu akan menyebabkan hilangnya segala bentuk kebaikan. Jadi dikarenakan kemaksiatan, maka kebaikan akan hilang. Baik itu kebaikan berupa fisik, kebaikan berupa jasmani, kebaikan berupa rohani, hilang kebaikan itu. Itu dikarenakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu bagian daripada tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau tidak bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat-nikmatnya. Maka kebaikan-kebaikan akan tercabut dengan kemaksiatan. Kita baca dulu, nanti kita akan memahaminya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa man fatahu rifqatul mu'minin husnu difa'i Allahi anhum, wa man fatahu rifqatul mu'minina wa husnu difa'i Allahi anhum, fa inna Allaha yudafi 'anil ladzina amanu fatahu kullu khairin imani wa huwa nahwu mi'ati khisrah wa kulli khislatin minha khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang kehilangan persahabatan dengan kaum mukminin, golongan orang-orang beriman, dia nggak masuk lagi ke dalam golongan orang yang Allah bela. Karena dia bermaksiat kepada Allah, maka akan hilang bagi dia segala bentuk kebaikan. Di antara kebaikannya, mukmin itu akan mendapatkan ajrun azimah. Orang mukmin itu salah satu kebaikannya akan Allah berikan pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sawfa yu'ti
Wa sawfa yu'tiyallahul mu'minina ajran 'azima. Nanti Allah akan memberikan kepada orang beriman pahala yang besar. Ini hanya orang beriman yang Allah kasih. Kalau orang tidak beriman, Allah nggak kasih pahala ini. Walaupun mereka beramal soleh, tapi mereka tidak beriman, Allah nggak bakalan kasih pahala untuk mereka. Tapi kalau orang beriman, maka Allah akan kasih pahala untuk mereka. Walaupun amalan mereka kecil. Bahkan, orang beriman hanya sekedar menghilangkan gangguan di jalan, sudah jadi pahala untuk dia. Apalagi amalan-amalan kecil yang dianggap remeh tapi jadi pahala bagi orang beriman. Apa Ibu? Apa? Tabassumuka li akhika shadaqah. Ketemu temanmu kau senyum, itu sedekah. Jadi kalau kajian jangan sering cemberut-cemberut, kurang sedekah itu namanya. Ketemu yang baru datang senyum, nggak kenal Ustadz, nggak apa-apa. Karena nggak disyaratkan pahala itu kamu senyum kepada yang kenal, enggak. Nggak kenal juga kamu senyum, pahalanya nggak kurang. Tapi kalau orang nggak beriman, senyum gimana Ustadz? Nggak dapat pahala dari Allah. Nggak dapat pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan, janganlah seorang wanita meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dia hanya bisa memberikan tetangganya sop kaki tulang. Nah, itu. Walaupun dia hadiahkan sop yang isinya mungkin sedikit dari daging atau sop kaki, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan remehkan kebaikan. Maksudnya di sini, kalau kebaikan yang kecil saja bagi orang beriman sudah dihitung pahala. Sampai sakitnya orang beriman menggugurkan dosa. Sampai galaunya, risaunya hati orang beriman menghapus dosa. Jadi kalau ibu lagi risau mikirin anak, nih anak gimana ya Ustaz? Saya gelisah banget nih anak. Gelisahnya ibu jadi pahala di sisi Allah SWT. Tapi catatannya satu, kalau kita beriman. Jadi semua yang kita hadapi dalam hidup kita ini adalah ladang pahala. Catatannya satu, kalau beriman. Kalau tidak beriman, walaupun tertusuk paku sampai tembus kakinya, belum tentu akan menggugurkan dosa. Belum tentu akan menggugurkan dosa. Walaupun dia sedekah yang banyak, belum tentu Allah ridhoi. Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Jadi, orang mukmin banyak sekali kesempatan bagi dia untuk masuk dalam kebaikan. Bahkan, dia nanam pohon saja, lalu pohonnya berbuah, buahnya dimakan oleh burung, yang nanam pohon kebagian pahalanya. Itu orang mukmin. Atau dia membuatkan saluran air, lalu airnya diminum, dipakai buat sholat, dipakai buat mandi, bahkan mungkin hanya diminum oleh seekor burung. Pahala mengalirkan air terus untuk dia. Jadi orang mukmin dikatakan di Quran ajron azima. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar kalau dia beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah akan membela orang-orang yang beriman dari kejelekan dunia dan akhirat. Allah yang membela dia. Allah yang melindungi dia. Allah yang menjaga dia. Allah berfirman pada surat Hajj ayat 38. Allahumma nas'alukal huda. Surat Hajj ayat berapa? 38. Innallaha, sesungguhnya Allah yudafi'u anil ladzina amanu. Allah yang akan menjadi pembela, penolong. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada iman, Allah bela dia. Dan pembelaan Allah
sesuai dengan kadar imannya. Semua orang beriman, prinsipnya akan Allah bela. Tapi semakin baik kadar imannya, maka semakin besar pembelaannya. Karena manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan. Dipahami ini pula, secara terbalik, semakin rusak imannya, semakin jauh dari pembelaan Allah. Itu pemahaman terbaliknya. Bagaimana Allah membela Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana Allah membela Nabi Yunus alaihissalam? Bagaimana Allah membela Maryam alaihissalam? Bagaimana Allah membela Aisyah radhiyallahu anha? Bayangkan kisah Aisyah bagaimana, Bu? Yang ketika itu Nabi bertanya, "Ya Aisyah, benar nggak berita yang tersebar ini?" Kira-kira kalau kita ditanya sama suami masalah itu gimana perasaan kita? Cuma nanya, nggak nuduh. "Ya Aisyah, ini berita katanya kamu dituduh berbuat nggak pantas, berzina. Bagaimana tanggapan kamu tentang berita ini?" Aisyah ketika itu bilang, sambil sedikit kecewa hatinya, dan itu kekecewaan yang wajar bagi seorang wanita, dia bilang, "Kalau aku bilang aku nggak mengerjakan, berita ini udah kalian dengar dan sudah masuk ke dalam hati kalian. Kalau aku bilang aku mengerjakan, buat apa aku membela yang kalian juga nggak percaya? Biar Allah yang membela aku," kata Aisyah. Ketika itu Aisyah dituduh berzina, usianya 16 tahun. Tapi ucapan dia menghadapi masalah menunjukkan orang yang matang dalam ilmu dan iman. Pada saat itu juga turunlah pembelaan Allah kepada Aisyah. Jadi yang menjadi poin kita di poin kedua ini, Allah akan membela orang beriman. Semakin baik imannya, selalu ada jalan keluar yang Allah berikan untuk dia. Pemahaman terbaliknya, semakin maksiat dan jelek imannya, semakin jauh Allah tolong. Giliran susah, kapan ya pertolongan Allah? Selama ini dia lupa sama Allah. Ketika dia lupa sama Allah, lalu dia susah, dia bilang, "Kenapa Allah nggak tolong saya?" Subhanallah. Ya betul, karena selama ini kau jauh dari Allah. Kemaksiatan itu menyebabkan Allah lupakan dia. Sudah kita bahas ini. Kemaksiatan itu sebab Allah biarin dan cuekin dia. Tapi kalau orang yang sering ingat Allah, "Fadkuruni akurkum washkuruli fala takfurun," kata Allah. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita sering ingat Allah, lagi di rumah ingat Allah, lagi di jalan ingat Allah, lagi sulit ingat Allah, lagi lapang, lagi mudah ingat Allah, lagi punya duit ingat Allah, lagi nggak punya duit lebih ingat lagi sama Allah. Jadi Allah pun akan ingat dia terus. Karena keadaan dia selalu mengingat Allah. Beda orang yang sering lupa sama Allah. Allah akan membela kita sesuai kadar keimanan kita. Maka itu wali-wali Allah, pembelaan Allah kontan kepada mereka, tunai. Itu kalau wali-wali Allah. Kenapa? Karena iman mereka, amal mereka, ketaatan mereka selalu mengkhususkan Allah dalam hidup mereka. Sehingga Allah spesialkan mereka pula, para wali-wali ini, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dikhususkan oleh Allah, khususkan Allah dalam hidup kita. Mau dispesialkan oleh Allah, doa-doa kita, spesialkan perintah Allah dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan kita sesuai bagaimana amalan kita. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan ampunan atau mendapatkan permohonan ampun dari malaikat yang mereka itu pemikul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Jadi yang minta ampun buat dosa-dosa kita itu makhluk yang nggak pernah maksiat, bahkan dia dekat dengan Allah. Bukan berarti kita minta kepada malaikat, tapi memang malaikat itu
Allah tugaskan untuk memintakan ampun terhadap orang-orang beriman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlaha yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ghafir ayat 7. Ghafir itu sama dengan al-mu'min. Bukan mukminun, bukan. Al-mu'min dengan ghafir itu sama. Kadang-kadang cari di Al-Quran, Ustaz, ghafir mana? Nggak dapat Ustaz. Jangan-jangan Quran Ustaz beda. Bukan, Qurannya beda. Namanya ada dua. Surat Mu'min sama dengan surat Ghafir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah dan yang di sekitarnya selalu bertasbih dengan memuji Allah, dan mereka beriman dengan Allah, dan malaikat itu selalu meminta ampun, memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ini keberuntungan nih. Orang yang beriman itu yang mintakan ampun adalah malaikat. Kita punya dosa nggak? Dosa. Banyak. Banyak ya. Iya. Lalu kalau malaikat yang mendoakan kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Termasuk salah satu orang yang didoakan malaikat supaya diampuni adalah orang yang belajar ilmu agama. Siapa lagi orang-orang yang didoakan malaikat? Orang yang nunggu waktu sholat sampai datang sholat berikutnya. Nah, ini biasanya kalau gampangnya kapan nih? Ba'da maghrib sampai isya duduk, itu malaikat memohonkan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Pada maghrib dan isya. Ternyata orang-orang beriman pun yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Pemahaman terbaliknya, kalau imannya rusak atau imannya hilang, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, akan diampuni oleh atau akan dimintakan ampun oleh malaikat. Yang keempat, kebaikan yang didapatkan orang mukmin. Apa sih kebaikan didapatkan oleh orang mukmin? Ini kebaikan yang keempat. Maulatullahi lahum la yudallu min maulahu. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 257. Allah akan menjadi walinya. Wali itu apa, Ibu? Wali kalau dalam bahasa Arab, wali kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah kekasih. Yang dekat, yang melindungi, yang mencintai, itu wali. Sebenarnya kalimat wali ini pun dipakai dalam bahasa Indonesia. Wali nikah berarti orang tua kita. Orang tua kita yang melindungi kita, itu wali nikah, pemimpin kita. Orang-orang yang beriman itu Allah yang akan jadi wali-walinya, pelindungnya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang akan menjadi wali untuk orang-orang beriman. Nasallallahu salam al afiyah. Kalau Allah melindungi orang-orang beriman, maka Allah akan menjaga dia. Allah akan memperhatikan dia. Allah yang menjadi walinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kebaikan kepadanya. Perhatikan lagi. Yang kelima, di sini banyak nih, dia sebutkan beberapa, sekitar 15. Yang kelima, Masya Allah. Yang kelima
dari kebaikan yang akan didapatkan orang beriman. Allah akan memerintahkan malaikat supaya malaikat mengokohkan jiwa orang-orang yang beriman. Jadi jiwanya nggak galau, nggak risau, nggak gampang terpuruk, imannya kokoh. Allah nggak menjanjikan betul, kamu tidak akan dapat masalah, tidak. Masalah tetap jalan, ada. Tapi Allah katakan akan dikokohkan dia menghadapi masalah. Jadi bisa jadi orang lain yang dapat masalah kayak dia, orang lain tadi bisa-bisa stres, bisa-bisa kecewa, bisa-bisa terpuruk. Karena dia beriman, masalahnya bisa jadi masalah yang sama. Tapi yang dia dapati, dia mampu menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan malaikat untuk mengokohkan jiwanya. Sama seperti kisah tadi. Kisah Aisyah radhiyallahu anha. Apa semua wanita mampu mendapatkan ujian seperti Aisyah? Dituduh sebagai wanita yang berzina, padahal dia tidak pernah sama sekali bertemu dengan siapapun. Berat itu. Itu ujian yang berat. Tapi Aisyah mampu menghadapinya. Bahkan dia menghadapi dengan cara yang terbaik, sikap yang terbagus. Sampai Allah puji dia. Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dia. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 12, Allah menegaskan bahwasannya perintah Allah kepada malaikat supaya mengokohkan orang-orang beriman. Dikokohkan hatinya, nggak mudah futur. Dikokohkan amalnya, nggak mudah males. Dikokohkan ilmunya sehingga nggak ragu dengan kebenaran. Karena hati kita ini berbolak-balik. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang males. Bener nggak? Kadang-kadang semangat sholat malam, Masya Allah. Kadang-kadang subuhnya juga agak kesiangan dikit. Jangankan sholat malamnya, subhanallah. Ternyata hati kita ini lemah. Harus dikokohkan, dikuatkan. Siapa yang menguatkan? Allah. Allah perintahkan malaikat disuruh agar mengokohkan hati kita. Nasallallahu salamat afiyah. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya kami bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Walaupun ayat ini bisa diartikan juga kejadiannya ketika perang. Ketika perang, orang-orang beriman itu dihilangkan dalam jiwanya rasa cemas dan takut. Nggak pernah takut. Allah yang mengokohkan hati mereka. Peperangan tetap ada. Musuh mungkin lebih kuat. Bahkan persenjataan musuh lebih lengkap. Tapi ada sebuah pertolongan Allah yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Yaitu pertolongannya Allah kokohkan hatinya untuk menghadapi peperangan. Begitu juga orang beriman berarti selain peperangan, Allah kokohkan hati kita sabar di atas sunnah. Allah kokohkan hati kita sabar untuk meninggalkan yang haram. Allah kokohkan hati kita untuk mengerjakan perintah-perintah Nabi. Walaupun banyak godaan, ngajak ke sana, ngajak kemari, tapi ternyata Allah kokohkan kita. Kalau bukan Allah yang mengokohkan kita, kita ini lemah. Karena inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini memerintahkan kepada kejelekan. Ya tidak? Jiwa ini memerintahkan kejelekan atau tidak? Iya. Kalau tidak dikokohkan oleh Allah, nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita. Kadang-kadang kalau lagi kajian sih enggak sih, Ustaz, lurus sih jiwa saya kalau lagi kajian, Ustaz. Iya, kalau lagi kajian. Begitu pulang dari kajian, pas ketemu sama teman-teman yang nggak ngaji juga, kayaknya klop, Ustaz, saya sama dia, Ustaz. Subhanallah. Udah
Akhirnya kajian yang pernah dikaji cuman buat wawasan. Padahal kajian kita ini bukan buat wawasan, buat bekal hidup. Buat bekal hidup. Buat jadi wanita baik. Pulang ngaji bisa berubah sama suami, kajiannya bagus. Tapi pulang ngaji nggak berubah sama suami. Berarti dia cuma tambah wawasan tapi nggak tambah amal. Harus mengaji itu tambah amal. Ya sedikit demi sedikit manusia harus mendidik dirinya, siapapun dia. Sedikit demi sedikit, yang namanya pendidikan, memaksa diri untuk baik pasti susah. Maka itu dikatakan dalam sebuah hadis. Dunia ini bagaikan penjara, kata Rasulullah. Kenapa dikatakan penjara? Karena di dalamnya ada pengekangan. Karena orang baik itu pasti akan mengekang dirinya dari kejelekan. Siapa bilang orang soleh tidak mengekang dirinya dalam kebaikan? Apakah orang soleh nggak punya nafsu? Punya. Apakah dia tidak meruntuhkan nafsunya? Dia meruntuhkan. Apakah ketika dia meruntuhkan nafsunya gampang? Tetap susah juga. Tapi dia tetap berusaha. Itulah yang dikatakan di Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah. Apa itu mujahadah? Berusaha memerangi dirinya, memerangi kemalasannya, memerangi nafsunya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan berikan dia hidayah kepada jalan kami. Tetapi ketika dia sudah terbiasa dengan kebaikan dan dia terbiasa untuk menaklukkan nafsunya, suatu hari dia akan berada di atas kebaikan dalam rasa nyaman. Dalam rasa nyaman. Ya, saya mau contohkan begini. Kalau dia dari muda sudah biasa menaklukkan nafsunya. Dia mengarahkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka nanti terus-menerus kalau dia seperti itu, di masa tuanya dia akan mudah di atas kebaikan. Karena dia biasa menjaga dirinya. Karena diri ini akan terbentuk tabiat karena keterbiasaan. Kalau keterbiasaannya membentuk dia adalah kebaikan, maka kebaikan menjadi tabiat bagi diri dia. Tapi kalau kebiasaannya adalah keburukan, maka keburukan akan menjadi tabiat bagi dia. Kalau sudah menjadi tabiat, tabiat itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya toba. Toba itu artinya tercetak. Udah cetakan tuh. Bagaimana mau merubah cetakan? Ketika besi panas diletakkan di sebuah cetakan dan tercetaklah besi panas itu. Kemudian mau dibalikkan lagi dengan cetakan yang lain, bisa nggak? Sulit, harus dibakar lagi tuh besi. Jiwa ini toba, jiwa ini tabiat. Kalau terbiasa di atas kebaikan, dia akan mudah melakukan kebaikan. Tapi untuk membiasakannya di atas rule kebaikan itu butuh perjuangan. Gak ada orang soleh yang gak berjuang untuk melawan dirinya, gak ada. Itulah bahkan kebaikannya manusia. Apa kemuliaan manusia dengan dibanding malaikat? Malaikat pernah maksiat nggak? Enggak. Manusia suka maksiat nggak? Tapi kenapa kadang-kadang manusia lebih mulia daripada malaikat? Kadang-kadang ada sebagian manusia. Malaikat dia nggak pernah maksiat gara-gara nggak ada terbetik pikiran maksiat. Jadi ketaatan saja pikirnya. Memang udah disetting sama Allah nggak ada maksiat dalam diri dia. Sehingga ketaatan yang ada pada diri dia itu adalah sesuatu yang memang sudah natural, harus terjadi. Tapi manusia untuk jadi taat, bisikan jiwa, keinginan hati. Belum lagi iblis datang ngebisikin. Belum lagi teman-teman lain ngebisikin. Berapa yang harus dia lawan dalam diri dia? Ketika dia dapat menaklukkan itu, apa faktornya? Saya takut sama Allah. Berarti dia telah mendahulukan Allah dari yang lainnya. Allah akan jadikan dia wali-wali Allah. Jadi jangan berpikir, Ibu, Ustadz, yang namanya wali Allah itu berarti harus bisa terbang ya, Ustadz? Enggak. Enggak mesti. Yang namanya wali Allah itu berarti bisa ngobatin orang ya, Ustadz? Enggak mesti.
kita berada di lingkungan yang mungkin tidak taat kepada Allah, tapi kita bisa istiqomah di lingkungan itu tanda kita telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka itu Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menyebutkan dalam bukunya tentang wali-wali Allah, dan di antara bukti wali-wali Allah di zaman ini adalah orang yang bisa tetap baik di tengah kerusakan manusia. Coba saja. Apalagi anak-anak muda, maka itu Rasulullah mengatakan Allah kagum dengan pemuda. Allah kagum dengan pemuda kenapa? Yang dia dapat menaklukkan hawa nafsunya. Allah kagum. Padahal di dalam diri dia ada faktor pendorong untuk melakukan kemaksiatan. Pendorongnya bahkan kuat. Tapi dia dapat menaklukkan pendorong tadi untuk mencari ridho Allah. Kembali pada poin kita. Orang yang beriman dan memperbaiki iman dan amal soleh, Allah akan jadikan dia wali. Allah akan melindungi dia. Sekali lagi, kalau dikatakan wali, bukan berarti Allah nggak berikan dia masalah. Coba, wali Allah dari wanita siapa? Siapa? Hah? Maryam. Maryam wali Allah tidak? Bukan nabi dia wali Allah. Maryam itu ibadah kepada Allah, sampai di mihrabnya, tempat ibadahnya, tiba-tiba datang buah-buahan. Bapaknya Maryam tanya, ya Maryam dapat dari mana ini? Ini dari Allah, kata Maryam. Sampai Allah kasih dia keajaiban seperti itu. Tapi, apakah Maryam selamat dari ujian? Enggak. Allah kasih dia janin. Begitu dia hamil, semua orang menuduh Maryam sebagai penzina. Selama 9 bulan 10 hari dikatakan penzina. Sampai Maryam pernah mengatakan, kalau seandainya aku mati sebelum ini terjadi. Sampai puncak itu Maryam merasakan. Seandainya aku mati sebelum ini semua terjadi. Berarti kita ingin mengatakan bahwasannya, walaupun dia wali Allah, Allah tetap akan uji. Tetapi, apa buktinya wali Allah? Allah lahirkan anak kepada dia, anaknya langsung bisa ngomong, membela dia. Qala inni Abdullah. Aku ini hamba Allah. Jadi kita, kalau kita mendekat kepada Allah, saya nggak mengatakan kita nggak ada masalah. Saya nggak mengatakan kita nggak akan diuji. Kita akan diuji. Tapi kita akan diberikan jalan keluar. Kita akan dikokohkan. Jiwa akan ditenangkan. Pikiran akan dibimbing oleh Allah. Selama kita kembali kepada Allah. Sehingga keluar dari masalah dan menghadapi masalah tetap di atas kebaikan. Jadi, yang terpenting itu adalah bagaimana menghadapi ketika kita diuji. Bukan berangan-angan supaya kita nggak diuji. Walaupun kita berdoa, ya Allah jangan kau uji kami yang kami tidak mampu ya Allah. Ya tidak? Ya Allah jangan kau uji kami yang tidak mampu. Kami ini lemah. Kalau bukan pertolongan engkau, kami tidak mampu menghadapinya. Itu wali-wali Allah. Yang berikutnya, yang keenam. Tadi kan apa? Allah mengokoh. Yang kelima Allah mengokohkan. Mengokohkan ketika dapat masalah, mengokohkan ketika imannya lemah, mengokohkan ilmunya ketika dia ragu. Ini banyak yang ragu nih. Bener nggak sih ini Ustadz? Jangan-jangan ini Ustadz salah. Ragu kepada, sudah dikasih tahu dalilnya, ini dalilnya Quran dan hadis. Tapi kayaknya, aduh. Ragu dia, apalagi dia dengar sesuatu yang bertentangan. Tambah ragu lagi dia. Siapa yang mengokohkan ilmu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kebaikan orang beriman, anna lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan derajat, kedudukan yang tinggi, ampunan dan rizki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqun karim dikatakan, rizki yang mulia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 4. Masya Allah. Bersyukur kita baca buku ini. Kenapa? Dia setiap menyebutkan poin keutamaan, langsung dalil Quran. Bukan khurafat, bukan dongeng, bukan kata orang. Subhanallah. Tapi kadang-kadang Al-Anfal ayat berapa? 4.
Al-Anfal ayat 4. Ya. Allah berfirman, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka, orang-orang yang beriman, yang janji siapa? Di dalam Quran yang janji siapa? Allah. Allah mengingkari janji nggak? Kalau kita nggak dapat janji Allah, yang salah yang berjanji, atau kita nggak termasuk kriteria yang dijanjikan? Nah, kadang-kadang kita bilang, Ustaz, katanya Allah berjanji, kita akan diberikan rizki yang baik, kita akan dilapangkan. Kok saya nggak dilapangkan, Ustaz? Kamu percaya diri kamu yang dijanjikan? Lo katanya beriman, Ustaz. Oke, beriman itu bertingkat-tingkat. Kalau Allah nggak kasih kepada kita, bukan karena Allah mengingkari janji. Mungkin kita belum termasuk kriteria yang dijanjikan. Sama ketika berbicara, katanya rumah tangga itu menyebabkan rahmat, kasih sayang, sakinah, Ustaz. Kok saya rumah tangga nggak sakinah, Ustaz? Umpamanya. Katanya janji Allah. Saya bilang, Allah pasti berjanji benar. Sama seperti ini. Allah berjanji akan memberikan darajat, kedudukan yang tinggi, maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, bahkan rizki yang agung, yang mulia, yang nggak pernah berhenti. Karim itu rizki yang nggak pernah berhenti. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, karim apa di sini? Sini nggak ada. Hah? Di F nggak ada Qur'annya ya. Padahal ada dalilnya di sini. Oh, ada di footnote ya, di bawah ya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki yang mulia. Karim diartikan mulia. Ya boleh, tapi karim itu bukan hanya mulia. Karim itu tidak terputus. Karim itu terus banyak dan sangat berharga, itu karim. Yang berikutnya, orang beriman Allah akan muliakan, memberikan kepada dia izzah. Izzah itu kalau diterjemahan diartikan kekuatan. Kalau saya mengartikan izzah itu bukan kekuatan saja, tapi kalau kuatkan konotasinya adalah mampu mengangkat yang berat, itu kuat ya. Izzah itu adalah kehormatan. Dia memiliki harga diri yang Allah muliakan. Itu izzah. Maka orang yang beriman itu akan memiliki kehormatan diri yang baik. Coba lihat saja. Perempuan yang sholatnya bagus, pergaulannya dijaga, jilbabnya rapi, dibanding perempuan yang pergaulannya nggak dijaga, pakaiannya nggak dijaga, pulang ke rumah kapan aja mau nggak dijaga, mana yang lebih mulia? Pasti orang yang beriman. Maka Allah katakan walillahi izzah, milik Allah lah kemuliaan. Berarti pemahaman terbalik yang ingin dibahas di sini adalah Imam Ibnu Qayyim membawakan keutamaan-keutamaan orang beriman. Sementara di dalam bab ini kita sedang membahas mudorot pelaku dosa. Apa korelasinya? Keutamaan orang beriman ini tidak akan didapati bagi mereka yang melakukan dosa. Karena dosa menggugurkan, mengurangi, mencacati keimanan. Itu maksudnya. Jadi dia berdalil dengan ayat-ayat ini untuk berdalil terbalik. Kalau orang beriman akan Allah muliakan, kalau begitu orang pelaku maksiat akan Allah hinakan. Itu maksudnya. Coba saja pelaku maksiat pasti Allah hinakan. Dan ini terbukti sebenarnya. Pelaku maksiat, contohnya menzina, pasti Allah hinakan. Allah rendahkan dia. Nggak ada kemuliaan bagi dirinya. Kita tadinya dia taunya orang baik, Masya Allah, dia orang dermawan, Masya Allah, suka ngasih anak yatim, Masya Allah, suka bantu tetangga, Masya Allah. Tapi qadarullah, na'udzubillah, ternyata ketahuan dia suka selingkuh. Hancur nggak harga diri dia? Itu maksudnya, orang yang berlaku maksiat akan Allah hinakan. Walaupun kebaikannya banyak, akhirnya jadi rendah di sisi Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan jelek ini. Menghinakan diri. Tapi orang, coba saja. Mungkin dia nggak memiliki harta yang banyak.
Juga mungkin dia bukan memiliki keturunan yang nasab yang mulia, tapi dia jaga dirinya, jaga kehormatannya, jaga amal solehnya. Orang nyaman dengan dia, orang menghargai dia, orang menghormati dia. Kenapa? Karena dia menjaga hubungannya dengan Allah. Jadi, wibawa, kehormatan, kemuliaan, itu sebenarnya didapati dengan cara menjaga diri dengan keimanan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Kalau ada orang dihormati, dikagumi, padahal penuh kemaksiatan dan dosa dalam hidupnya, maka itu sebenarnya pengaguman seseorang kepada dia yang pelaku maksiat ini hanya pengaguman yang semu. Cuma di depannya saja, tapi dalam hatinya tetap ada pencelaan, tetap ada penghinaan, perendahan. Nih orang jelek, nih orang jahat, nih orang nggak bener. Walaupun mungkin dia di penampilan baik, atau di depannya dia manis, atau mungkin dia seolah-olah menghormati, tapi menghormati cuma secara fisik, tidak menghormati secara jiwa dan batin. Kalau orang beriman yang menjaga dirinya dari dosa, Allah akan muliakan dia dan Allah akan jaga kehormatannya. Berikutnya, yang ke-8, Allah akan bersama orang-orang beriman. Nah, ini bingung nih, katanya Allah di langit, Ustaz. Kok kata Allah bersama-sama kita? Dalilnya dulu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah musta'an, la ilaha illallah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Surat Al-Anfal ayat 19. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Bersama di sini maksudnya apa? Allah bersama orang-orang beriman maksudnya adalah Allah betul-betul bersama. Kebersamaan yang mengharuskan Allah menjaga, Allah melindungi. Bukan berarti bersama di sini berarti Allah langsung bersatu dengan makhluknya, bukan. Karena kebersamaan itu tidak harus bersatu. Kebersamaan itu bisa jadi kebersamaan dikarenakan kehadiran ilmu dan pengetahuannya. Saya sama kamu loh kemarin. Tapi kan saya nggak lihat kamu. Iya, saya ada sama kamu bareng kemarin. Di mana? Karena saya waktu itu lagi di belakang. Kebersamaan itu nggak mesti satu. Contoh lain, ketika kita berjalan di malam hari, lalu kita bilang, aku berjalan di malam hari dan bulan bersamaku. Bulan di mana? Di atas. Tapi kita bilang bulan bersama kita. Bukan berarti bulan bersatu dengan kita. Allah pun bersama kita ketika kapan? Ketika kita beriman. Kebersamaan Allah itu maksudnya apa? Allah pantau, Allah awasi, Allah jaga, Allah lindungi, Allah mendengar dan melihat secara khusus terhadap orang-orang beriman. Jadi kebersamaan di sini, kebersamaan yang khusus. Yang berikutnya, akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya apa? Dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Derajat apa? Derajat kedudukan dunia dan akhirat. Pasti orang berilmu beda derajatnya dengan orang-orang tidak berilmu. Orang beriman beda derajatnya dengan orang-orang tidak beriman. Di antaranya juga Allah memberikan kepada orang-orang beriman kiflaini min rahmatih. Apa itu kiflain? Dikatakan yang dimaksud adalah memberikan dua bagian rahmat dari Allah. Allah berikan dua bagian rahmat. Yang dengan rahmat itu dia berjalan di muka bumi dengan cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya juga orang beriman akan diberikan waddul ladzina yaj'alallahu subhana lahum wa huwa yuhibbuhum wa yuhibbunahu wal malaikati anbiya ibaduh salihin. Allah tumbuhkan di dalam hati orang-orang beriman mereka cinta kepada Allah, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada orang-orang soleh, sehingga Allah jadikan pula malaikat, para nabi dan orang-orang soleh mencintai mereka. Ditumbuhkan di hatinya cinta kepada amal soleh, ditumbuhkan di hatinya cinta kepada ilmu, ditumbuhkan di hatinya cinta kepada iman, mengingat Allah. Kalau sudah tumbuh di hatinya cinta, maka ketika melakukannya dia akan menyukainya, menyenanginya. Coba orang-orang maksiat kebalikannya. Mereka malah ditumbuhkan dalam hati mereka itu sukanya maksiat. Coba ya, maaf saya mau contohkan. Orang yang biasa kajian, biasa dengar nasihat, tiba-tiba suatu malam minggu dibawa ke diskotik. Kira-kira di dalam diskotik apa yang dilakukan? Ini ngapain ya orang Allah, gua pengen balik, udah gak betah di sini. Karena memang apa? Allah bencikan hatinya kepada maksiat. Kebalikannya sekarang. Orang yang biasa ke diskotik disuruh kajian. 1,5 jam disuruh dia ngelipet kakinya sambil dia duduk dekat meja. Aduh, ini ngapain ya orang, kapan bubarnya? Orang kata dia. Kenapa? Orang beriman hatinya dinyamankan dengan ketaatan sehingga ketaatan menjadi kesukaan. Orang yang bermaksiat dinyamankan dengan dosa sehingga dosa menjadi kesukaan. Kalau dosa sudah menjadi kesukaan, siapa yang bisa memberhentikan dia dari dosa? Nasihat ibunya nggak dia dengar karena udah kesukaan bagi dia. Bahkan mungkin nasihat istrinya nggak dia dengar karena udah menjadi kesukaan bagi dia. Berarti tumbuhnya cinta dengan iman amal soleh, tumbuhnya cinta kepada ketaatan, itu dikarenakan keimanan. Tumbuhnya cinta kepada kemaksiatan dan suka kepada kemaksiatan, itu dikarenakan dosa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah yang menjadikan habbaba ilaikumul iman, Allah yang menumbuhkan dan mencintakan di hati kalian keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi dan perindah keimanan itu di hati kalian. Jadi yang berkaitan dengan iman bagi dia itu indah, nyaman, suka. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah tumbuhkan di hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini orang beriman. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang Allah bimbing. Berikutnya, yang ke-12, Allah akan memberikan mereka keamanan dari rasa takut di hari yang ketika itu yashtaddal khauf, sangat menakutkan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba, di dalam Quran banyak sekali dalil-dalil Quran yang Allah menjamin orang beriman dengan dua ini. Dijamin apa yang pertama? Fala khaufun, mereka nggak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah sedih. Coba tanya kepada psikolog kejiwaan, apa yang faktor terbesar menyebabkan seorang itu gangguan dalam jiwanya? Ternyata dua sebab ini. Kalau bukan sedih yang sangat mendalam, cemas yang sangat tinggi. Cemas yang sangat tinggi itu takut. Sedih yang mendalam itu adalah kesedihan. Orang beriman, Allah jamin la khaufun, nggak ada kecemasan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, tidak ada kesedihan yang mendalam dalam diri mereka. Jadi Allah jaga jiwa mereka.
Sekali lagi, tidak ada sedih dan tidak ada takut bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, tapi masalah tidak menggoncang jiwanya. Allah tenangkan dia. Yang telah berlalu tidak menyedihkan mereka. Yang berlalu hilang, ya sudah hilang. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Jiwanya kuat. Siapa ini yang Allah berikan kekuatan seperti ini? Tidak sedih, tidak cemas, tidak bimbang, tidak khawatir. Alladzina amanu. Di sini pula dalil kalau ada orang yang cemasnya tinggi. Punya penyakit kecemasan tinggi. Takutnya tinggi. Takut dengan yang sesuatu belum akan datang. Maka dalil ini menjadikan kalau berobatnya adalah dengan iman. Sama seperti orang yang kesedihannya mendalam. Begitu suaminya meninggal, dia gila, kesedihan mendalam. Ada nggak yang begitu? Ya. Atau anaknya meninggal, dia langsung kecewa. Apa obatnya? Obatnya adalah beriman. Perhatikan di Quran, faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman dan berbuat baik. Aslah itu berbuat soleh. Apa terjemahannya aslah di sini? Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan. Oke. Barang siapa yang beriman wa aslah, berbuat baik. Apa yang Allah berikan? Fala khaufun, mereka enggak bimbang. Walahum yahzanun, mereka enggak sedih. Kesedihan dan kebimbangan menggoncangkan jiwa, memberikan terpuruknya hati. Apa sebabnya ternyata? Sebabnya adalah tidak beriman dan tidak beramal soleh. Ya, lagi lanjut ke berikutnya. Dijanjikan di yang ke-13 Allah anna mun'am alaihim alladzina amarna nas'alu an yahdiyana ila sirata fi kulli yawm wa laila 17 marrah. Orang yang beriman ini adalah orang yang akan diberikan nikmat yang kita meminta nikmat tersebut satu hari 17 kali di dalam sholat kita. Di mana kita mintanya? Surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan nikmat pada mereka. Siapakah orang yang Allah berikan nikmat? Adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam Quran dikatakan ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka, orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabiyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq yang jujur, wasyuhada, para syuhada, orang-orang berperang jalan Allah, wasalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baiknya teman dekatmu. Yang ke-14, Al-Quran huda lahum wa syifa. Ini penting nih. Yang ke-14. Dari apa yang ke-14 ya? Dari apa Ibu? Dari kebaikan yang akan didapatkan oleh orang beriman. Pemahaman terbaliknya, kalau imannya rusak, maka kebaikan ini tidak akan dia dapatkan. Merusaknya keimanan itu dengan kemaksiatan. Yang ke-14. Orang beriman, Quran itu akan menjadi petunjuk dan obat bagi jiwa dia. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau dia baca Quran, tentram hatinya. Kalau dia baca Quran, sembuh penyakitnya. Kalau dia baca Quran, jiwanya tumakninah. Kenapa begitu? Karena pengaruh Quran terhadap jiwa sesuai dengan keimanan. Semakin baik imannya, semakin baik pula pengaruh Quran kepada jiwa. Allah mengatakan di Quran, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Quran ini bagi orang-orang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat dalam hati. Jadi kalau ada orang bilang, Ustadz katanya Quran mengobati hati, katanya Quran menenangkan. Saya baca Quran kok nggak tenang Ustadz? Malah salah melulu makhrajnya. Jadi malas baca saya Ustaz.
Subhanallah. Allah berjanji. Allah ingkari janji tidak? Tidak. Tapi lihat nih di surat Fussilat ayat 44. Kepada siapa orang berjanji? Lilladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman, Quran ini akan menjadi petunjuk dan obat. Maka dari itu orang-orang yang tadi ya contoh ya, orang yang jiwanya sedih mendalam sampai terganggu jiwanya, sebelum dibacakan Quran, ditambah dulu keimanan. Percaya nggak kamu sama Allah? Percaya nggak kamu sama Quran? Percaya nggak kamu sama Nabi? Setelah dia percaya, Quran akan lebih bermanfaat untuk dia. Cepat pengaruhnya. Tapi ketika dia sendiri nggak percaya, maka Quran sendiri tidak akan berpengaruh kepada dia. Karena Allah sudah katakan, lilladzina amanu. Hanya untuk orang-orang beriman. Huda wasyifa. Walladzina la yu'minun fi adanihim waqara. Adapun orang-orang tidak beriman, kuping mereka tertutup. Allah. Sama seperti kajian, ceramah ustadz, sama, mirip. Kalau orang yang beriman, ceramahnya akan, orang beriman yang mendengar, ceramahnya akan bermanfaat kepada jiwa orang beriman. Tapi kalau imannya nggak baik atau maksiat, walaupun ustadz yang sama, di tempat yang sama, majelis yang sama, belum tentu dia merasakan iman. Jadi bisa jadi di majelis yang sama, ustadz yang sama, materi yang sama, duduk berdekatan, yang satu nangis, yang satu nggak paham. Bisa jadi. Kenapa? Lilladzina amanu. Lanjutan ayatnya. Walladzina la yu'minun. Adapun orang yang tidak beriman, apa yang Allah kasih? Fi adanihim waqara. Kuping mereka tersumbat. Ya Allah. Jadi nggak bisa dia memahami Quran, nggak bisa memahami hadis. Kalau begitu, perhatikan ayat Quran yang lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, kata Allah. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Pertanyaannya, kalau peringatan itu bagi orang tidak beriman, manfaat tidak? Kurang manfaatnya. Maka semakin baik iman seseorang, semakin bermanfaat peringatan itu untuk dia. Tapi semakin rusak iman seseorang, dikasih taunya semakin susah. Walaupun pakai dalil, Ustaz, saya kumpulin ya, dalil-dalil Ustaz ya, Ustaz ya, saya kumpulin semuanya. Saya kasih tahu dia, Ustaz. Belum tentu dia paham. Lalu faktor terbesarnya biar terbuka kupingnya gimana, Ustaz? Kan kalau katakan di sini apa? Di kuping mereka tersumbat. Faktor terbesarnya supaya kuping terbuka apa, Ustaz? Kejujuran hati taubat kepada Allah. Jadi dia dulu yang ngetuk hatinya untuk mau taubat kepada Allah. Kalau dia sudah mengetuk hatinya, menyesal kepada Allah, Allah buka penyumbat di dalam telinganya. Sehingga ilmu bisa bermanfaat bagi dia. Fi adhanihim waqara wa hum 'alaihim amma. Bahkan mereka itu apa kata Allah? Di telinga-telinga mereka itu tersumbat, merupakan kegelapan bagi mereka. Quran itu malah nggak ngelihat dia. Di mana baiknya Quran? Nas'alullah salam al-afiyah. Nas'alullah salam al-afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dengan Quran sebagai penenang jiwa kita. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Maka orang-orang ini akan dipanggil dari tempat yang paling jauh. Maksud semua ini adalah iman itu sebab untuk menggapai semua kebaikan. Dan seluruh kebaikan dunia dan akhirat sebabnya iman. Oke. Hidup ini pasti ada sebab dan akibat. Orang sembuh sebabnya berobat. Orang makan kenyang, orang kenyang sebabnya makan. Orang sukses sebabnya gigih. Ya tidak? Kita tidak mengingkari ada sebab dan akibat dalam kehidupan. Tapi ternyata sebab terbaik dalam kehidupan agar menggapai kebaikan adalah iman. Orang terkadang hanya menyandarkan sebab itu sesuatu yang material. Barang, benda, itu sebab. Dia lupa iman, takwa, amal soleh, tawakal, itu juga sebab untuk menggapai ampunan dan rahmat Allah. Menggapai kebaikan. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maksudnya adalah iman itu sebab untuk menggapai kebaikan. Dan segala kebaikan
di dunia dan di akhirat, sebabnya adalah iman. Oke, saya mau tanya. Yang mengenyangkan kita, sebabnya makankah atau Allah jadikan makanan itu mengenyangkan kita? Keyakinan Allah yang mengenyangkan kita itu iman namanya. Kita berobat, yang menyembuhkan kita itu obatnya sendiri atau Allah menjadikan manfaat dalam obat itu? Meyakini Allah yang memberikan manfaat itu iman namanya. Maka iman ini adalah sebab untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya berpikir obat. Ya betul, berapa banyak orang makan obat yang sama, tapi yang satu mati, yang satu sembuh. Pergi ke dokter yang sama, yang satu mati, yang satu sembuh. Kalau begitu, sebab-sebab duniawi tetap perlu kita tempuh. Ketergantungan hati yang besar bukan kepada sebab duniawi. Ketergantungan hati yang besar kepada Allah yang menganugerahkan segala kebaikan. Jangan lupa nih, ini orang beriman itu tuh. Orang beriman itu yang lebih dibesarkan. Sedikit lagi, fakaifa yuhawwinu 'ala 'abdi an yartakib syai'an fayukhriju min dairatul iman. Bagaimana bisa seorang hamba meremehkan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keimanan? Sementara iman sebab pertolongan Allah, iman sebab Allah mencintai dia, iman sebab Allah berikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana dia bisa meremehkan sesuatu yang bisa merusak modal dia untuk mendapatkan rahmat Allah? Wa yahulu bainahu wa bainah. Sementara kemaksiatan itu membatasi dan menghalangi antara dia dan Allah. Walakin la yakhruj min dairatul umumil muslimin. Akan tetapi dia tidak keluar dari dairah batasan orang-orang beriman. Fa in istamarra 'ala dzunub wa asara 'alaiha. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa, khifa 'alai an yurina 'ala qalbihi. Khawatir dosa itu akan berbekas di dalam jiwanya, dalam hatinya, mengotori dirinya. Yang tadi kita bilang, dosa menjadi tabiat. Wa yakhrujuhu minal Islam bikulliyah, sampai akhirnya dia meninggalkan Islam secara keseluruhan. Wa min hahuna ishtadda khauful salaf. Maka itu para ulama salaf dulu sangat takut maksiat. Bukan maksiat yang dia takutkan. Dia khawatir maksiat tadi melahirkan kemaksiatan yang lain menjadi tabiat, sehingga sadar tidak sadar sedikit demi sedikit dia meninggalkan Allah, akhirnya menjadi kufur. Ya, sampai ada sebuah kisah, ini nggak tahu katanya kisahnya benar ini. Ada seorang ustadz katanya. Tapi saya yakin mungkin ustadznya ya mudah-mudahan, katanya ketika dia sakit, dia pergi ke orang Hindu untuk berobat, terapi sakit. Begitu dia sakit katanya sembuh, lalu dia percaya dengan agama Hindu. Ya Allah, ya Rabbi. Perlahan demi perlahan dia menyeleweng. Kenapa? Ini maksudnya ini. Maksudnya Ibnu Qayyim begini. Kenapa para ulama salaf takut dengan sebuah dosa? Bukan dosanya yang ditakutkan, tapi akan mendorong kepada dosa yang lain. Allahu Akbar. Bisa jadi yang kita lakukan seolah-olah kecil, tapi ternyata yang kecil itu mendorong kepada yang lebih besar. Ada kisah dari seorang soleh. Orang soleh yang terkenal kampungnya paling soleh. Mungkin ibu pernah dengar ceritanya ini. Begitu dikenal di kampungnya paling soleh, ibadahnya luar biasa, sampai rumahnya itu khusus tempat ibadah. Ada seorang laki-laki mau pergi keluar kota, dia punya adik perempuan. Dia khawatir kalau adik perempuannya dibawa keluar kota nggak bisa. Dia mau nitipin tapi nggak punya keluarga. Maka di kampung itu dia carilah orang soleh tadi. Dia titipin ini adik perempuannya ke orang soleh. Masya Allah. Ya orang soleh awal-awalnya ya silahkan. Ya karena belum pernah ketemu mungkin nggak tergoda. Tapi ternyata awal-awal tergodanya adalah dia merasa dikhidmat, dilayani dengan perempuan ini. Makanan disiapin, minumannya disiapin, dia mulai tertarik. Dia terbisik, tergoda. Begitu dia tergoda, na'udzubillah, dia hubungan intim dengan wanita tadi. Begitu dia hubungan intim, perempuan ini hamil. Dia tambah takut lagi. Saya ini orang baik, saya dikatakan baik, tapi saya menghamilinya. Sampai dia dibisikkan oleh syaitan. Kalau gitu bunuh aja nih perempuan. Untuk menghilangkan jejak, nanti bilang sama bapaknya dan bilang sama kakaknya, dia mati karena sakit. Dibunuhlah perempuan ini sampai mati.
Sedikit demi sedikit dosa mengajarkan kepada kemaksiatan, mengantarkan kepada dosa yang lebih besar. Dari ini mengapa Islam menutup pintu sebelum dosa lebih besar. Fala taqrabu zina, bukan zinanya didekati, jangan dekati zina. Yang mendekat kepada zina sudah dilarang. Karena khawatir kita jatuh dalam dosa perlahan demi perlahan. Maka kata Syekh di sini, kata Imam Ibnu Qayyim, apa katanya? Wa min hahuna, dari inilah maka ishtadda khaufus salaf, sangat takut ulama salaf dari dosa. Kama qala ba'duhum antum takhafuna dzunub wa ana akhaful kufur. Kalian ketika melakukan dosa itu karena takut dosanya. Kalau kami melakukan dosa karena bukan takut dosanya, kami pikirkan dosa itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Kekufuran, nasallallahu salam al afiyah. Intinya, pertemuan kita hari ini melakukan dosa dan maksiat menyebabkan hilangnya segala bentuk kebaikan. Maka minimalisirlah dosa dalam diri kita. Kecilkanlah kemaksiatan dalam hidup kita. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang Allah murkai dalam hidup kita. Sehingga kita di atas kebaikan. Nasallallahu salam wal afiyah. Ada pertanyaan, tafadhol. Jam 11 sudah kita. Pas jam 11. Silakan Ibu. Berarti pertemuan besok adalah maksiat sebab lemahnya hati berjalan menuju Allah. Nah, ini maksudnya nih. Maksiat sebab menghambat perjalanan hati menuju Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya, maksiat sebab lemahnya hati berjalan menuju Allah. Apa maksudnya? Hati jadi lemah kalau berbuat baik. Males aja bawaannya. Nah, ini dia. Ada lagi yang lanjut? Silakan Ibu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Baru-baru ini ada konser air supply sama Michael Jordan ya. Dimana itu adalah benar-benar waktu ini ibu yang lain ikut tertawa, saya tahu kan kan dia. Astagfirullah. Saya jujur sama saya nonton dia tidak itu. Ini mungkin dia masih memilih kalau saya sedang kalau dibilang saya nggak pernah pikir sedih nggak sedih, tapi saya tidak lakukan saya mampu di konsernya itu ya yang baru begitu dia kamu lalu dia kirimin gambar kelihatan orangnya itu sebenarnya memang saya terus ada beberapa lagu yang memang jadi ikon. Ini apakah menandakan lemahnya iman saya tidak peduli, tapi ada rasa tidak pergi gitu ya apa saya memang segala macam ini saya jadi sedih sekali nggak ada saya masih ada rasa menyesal masih ada ternyata apa itu perlu perjuangan dan nanti saya oh ya gitu. Tapi waktu saya buka kiriman video dia itu ada lagu yang memang suami saya Oke. Apakah ini menggambarkan Tuhan saya? Iya. Jazakillah khair. Kita ini semuanya inna khaliqal insanu dhaif. Manusia itu diciptakan lemah. Yang paling lemah dalam tubuh kita itu adalah hati. Yang paling tubuh dalam jiwa kita itu adalah hati. Kita terutama masalah musik, tentu kan ini sesuatu yang kita dari kecil nggak tahu musik itu apa hukumnya. Bahkan kita membiasakan itu. Kan saya sudah katakan tadi, sesuatu yang terbiasa lalu menjadi tabiat, apakah mudah untuk menghilangkannya? Susah. Ternyata apa yang dialami oleh ibu itu ternyata hampir semua kaum muslimin begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang terbiasa berulang-ulang akan menjadi sebuah kesukaan.
Lah untuk melepaskan ke sebuah kesukaan itu berat. Maka Allah tantang di dalam Quran, lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kau beriman sampai kau mengorbankan apa yang kau cintai. Jadi mengorbankan apa yang kita cintai hanya untuk mencari cinta Allah itu bentuk keimanan. Beratkah kita mengorbankan yang kita cintai untuk Allah? Pasti jawabannya berat. Tetapi kalau tetap bisa kita lakukan, menunjukkan hati kita lebih condong kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan, apakah ini kelemahan iman? Saya sudah katakan, kita ini sesuatu kemaksiatan itu terbiasa. Dan kita memang terbiasa dengan itu. Kita akui semua kita terbiasa dengan itu. Dan untuk menghilangkan kebiasaan ini, tentu butuh perjuangan. Dan ketika kita bisa meninggalkannya perlahan demi perlahan, itu sebuah prestasi sebenarnya. Karena itu sebuah perjuangan yang baik dalam diri. Lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian beriman sampai kalian bisa mengorbankan apa yang kalian cintai. Jadi mudah-mudahan itu amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam. Kalau ditanya apakah itu kelemahan iman atau kekuatan iman? Menurut saya kekuatan iman. Loh kenapa? Kita mampu meninggalkannya. Ketika kita nggak meninggalkannya, kita hadir di situ, itulah baru dikatakan kelemahan iman. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu telah sampaikan. Semoga senantiasa merahmati Ustadz dan orang-orang Ustadz cintai seluruh kaum muslimin. Amin. Saya seorang istri yang belum memiliki anak. Ya, semoga Allah mudahkan memiliki anak. Sebulan lalu saya menerima tawaran kerja selama 3 hari. Namun selama kerja saya meninggalkan kewajiban sebagai istri karena selama bekerja diharuskan menginap untuk efisiensi waktu. Saya mengambil pekerjaan ini sudah dengan izin suami. Di saat itu suami sudah bekerja. Namun terkadang masih belum mencukupi kebutuhan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini diperbolehkan dalam rangka membantu suami mencari rezeki? Bagaimana jika untuk melunasi hutang, apakah ini diperbolehkan? Yang pertama, kalau memang suami sudah izinkan, maka boleh. Yang kedua, kalau bisa itu jangan safar. Karena ini berkaitan dengan menginap ya. Yang ketiga, harus di tempat yang tidak tercampur tempat menginap laki-laki perempuan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh tempat-tempat yang menginapnya bercampur, kamar sini laki-laki, kamar situ perempuan, tapi di satu rumah yang sama, itu jangan. Seperti itu fitnah, bisa merusak agama kita. Kita lebih menjaga agama kita daripada yang lainnya. Allah a'lam. Yang jelas, bermusyawarah kepada suami, pastikan tempatnya tidak merusak agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kebaikan. Sampai kalau memang mampu untuk tidak bekerja, sehingga mungkin punya anak, sibuk dengan anak, itu lebih baik. Allah a'lam. Ada lagi yang lain pertanyaan? Silahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Amin Ibu, jazakallahu khair. Zina itu luas. Iya. Iya, dengkul. Paha. Iya. Iya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, fal ainaini zinahu bin nazar. 2 mata zinahnya dengan melihat. Jadi mata itu memang berzina, tapi zina secara syahwat, artinya terpuaskan dengan syahwat mata itu. Lalu tangan zinanya dengan menyentuh. Lisan zinahnya dengan berucap. Yang membenarkan itu semua adalah kemaluan. Yusaddiqu dzalika aw yukadzibu al-faraj. Yang membenarkan dan mendustakan itu semua adalah kemaluan. Jadi puncak dari perzinahan adalah kemaluan. Lalu kalau ditanya, Ustadz, saya ketemu laki-laki, kadang-kadang celananya pendek. Gimana kita mau lihatnya? Iya, ibu baru ketemu satu. Kami laki-laki ketemu perempuan di jalan banyak yang begitu. Ya subhanallah. Ya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Memang kita hidup, Ustadz, kenapa Allah larang tapi banyak? Supaya banyak pahala untuk kita. Iya, dengan itu kita banyak istighfar, dengan itu kita banyak ingat Allah. Mudah-mudahan jadi pahala bagi kita. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati agar menguji kalian
siapa yang terbaik amalannya. Jadi menjaga pandangan, ini satu poin saya ingin tambah sedikit. Menjaga pandangan itu bukan hanya wajib bagi laki-laki. Di Al-Quran surat An-Nur Allah memerintahkan bagi perempuan juga agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Sama, laki-laki diperintahkan, perempuan juga diperintahkan. Ya. Yang termasuk tidak menjaga pandangan apalagi, Bu? Kalau tadi ketemu orang, ada lagi yang lain. Apa itu? Kalau laki-laki, kalau suami ibu, maaf nih, umpamanya tapi nggak mungkin kan. Suami ibu duduk depan TV nonton film India yang lagi joget-joget, kira-kira gimana? Ya ayah jangan nonton begituan dong ya, kan nggak boleh kan? Tapi kalau perempuan yang nonton laki-laki yang mulus, laki-lakinya enak dipandang gitu. Nggak apa-apa kalau kayak nafsu, Allahu Akbar. Dia pakai takwil, katanya nggak apa-apa kalau pakai nafsu. Emang nafsu yang ngatur kita atau tiba-tiba keluar itu? Hah? Maka menurut saya nggak boleh juga. Sebagaimana laki-laki harus jaga pandangan dari aurat perempuan, perempuan juga harus jaga pandangan dari laki-laki. Harus. Ya, silakan Ibu. Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana? Ini memang pertanyaannya matruh, artinya diletakkan dalam buku-buku fikih. Jadi suatu hari Aisyah ketika lebaran digendong di belakang Rasulullah atau nemplok di belakang Rasulullah, dagunya di pundak Rasulullah, di depannya ada budak yang sedang bermain gulat. Pertanyaannya gimana Rasulullah, gimana Aisyah? Kan itu laki-laki sedang bermain gulat, kemungkinan auratnya kebuka. Kemungkinan bajunya kebuka. Maka kata para ulama, itu yang fokusnya ketika itu adalah gulatnya. Bukan fokusnya kepada dia menampakkan keauratan dan keindahannya. Jadi fokusnya kepada gulatnya. Sekarang, kalau tadi laki-laki yang gagah itu fokusnya kepada apa? Kenapa dia bisa keluar di situ? Karena gantengnya kan begitu kan? Ya berarti melihat dia faktornya adalah itu gitu. Hah? Pemain bola ganteng-ganteng. Iya. Maka itu intinya tetap jaga pandangan itu bukan hanya buat laki-laki. Hadis Aisyah itu bukan karena melihat auratnya, tapi melihat pergulatannya. Dan pergulatan di dalam hadis Aisyah di situ pun bukan pergulatan yang memukul wajah dan melukai. Bukan seperti tinju, bukan. Gulatnya adalah gulat yang berpeluk lalu menjatuhkan lawan. Itu boleh. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rabbi syurah.